Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan ke syair berikutnya, yakni pembahasan masih tentang isim mausul. Wa mislu ma za ba'da mastifhamin aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mislu ma za ba'da mastifhamin aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mislu ma, dan yang seumpama dengan ma adalah za. Wa mislu ma, dan yang seumpama dengan ma adalah za. Za isim mausul. Ba'da ma istifhamin aw man. Za yang berada setelah ma istifhamin atau man istifham. Berarti bunyinya ma za atau man za. Kapan za itu dianggap sebagai isim mausul? Iza lam tulgha fil kalam, apabila tidak dimulghatkan, apabila tidak dibatalkan di dalam kalam. Tidak dimulghatkan. Artinya kalau dimulghatkan berarti batal, ya. Nanti akan datang penjelasannya kapan ma ini dimulghatkan. Za ini mulghat. Yakni yang beliau maksudkan an-naza, sesungguhnya za itu ikhtasat, dikhususkan, ya. An-naza, sesungguhnya za ini ikhtasat, dikhususkan mim baini sairil asma'il isyarah, dikhususkan di antara sekian, di antara semua sair, ya, semua asma'il isyarati, dikhususkan di antara semua isim isyarah itu bi annaha, sesungguhnya tusta'malu mausulatan, digunakan sebagai isim mausul. Oh, berarti kalau menurut keterangan ini bahwa za yang menjadi isim mausul itu adalah za yang tadi diambil atau dijadikan sebagai isim isyarah itu. Wa takunu mislu ma, dan za itu menjadi misla ma, ya. Wa takunu za, dan jadilah za itu misla ma, seperti ma. Dari segi apa? Fi annaha, dari segi annaha, sesungguhnya za itu tusta'malu bilafzin wahidin, digunakan dengan menggunakan satu lafaz, bilafzin wahidin, lil muzakkari, baik untuk muzakkar, wal muannasi, dan muannas, mufradan kana au musannan, baik itu mufrad atau musanna au majmu'an. Berarti tetap punya za aja. Fatakulu, maka engkau mengatakan man za indaka, ini yang berakal. Man za indaka, ma za indaka, ya. Sawa'un kana ma indahu mufradan muzakkaran au ghairahu, baik itu ma indahu, apa yang ada padanya itu mufrad, muzakkar, atau yang lainnya, tetap pakai za, tidak berubah-ubah gitu, ya. Wa syartu isti'maliha mausulatan, dan syarat isti'mal, syarat menggunakannya mausulatan sebagai isim mausul, syarat menjadikannya sebagai isim mausul, an takuna masbuqatan bima, dengan syarat
adalah masbuqah, harus didahului bima dengan ma au man atau man, yang kedua-duanya adalah al-istifhamiyatain. Yang kedua-duanya ma dan man itu adalah istifhamiyah. Nah, contohnya madza ja'aka wa madza fa'alta. Maza ini atau za yang ada pada maza, adalah isim mausul, mannya adalah isim istifham, mannya adalah isim istifham. Ya. Paman istifhama, ismu istifhamin, maka man adalah isim istifham wa huwa mubtadaun, dan dia menjadi mubtada. Wa za, sementara za mausulatun, adalah isim mausul bimakna alladzi, yang bermakna alladzi, wa huwa khabaru man, dan dia itu menjadi khabar daripada man. Wa ja'aka, sementara ja'aka silatul mausul, adalah silah daripada isim mausul. Wa takdiru, takdirannya manil ladzi ja'aka, manil ladzi ja'aka, itu takdirannya. Wa kadzalika ma, demikian juga ma mubtadaun, adalah mubtada. Wa za, dan za adalah mausulun, isim mausul bimakna alladzi, yang bermakna alladzi, wa huwa khabaru ma, yaitu za ini sebagai khabar daripada ma. Fa'alta, dan fa'alta adalah silatuhu, silahnya. Wal a'idu, dan a'idnya, dhamir yang kembali kepadanya, mahzufun, yaitu dibuang. Wa taqdiru, takdirannya maza fa'altahu, ay madladzi fa'altahu. Wahturiza biqaulihi idza lam tulgha fil kalam, dan dikecualikan dengan ungkapan beliau yang mengatakan idza lam tulgha fil kalam, apabila tidak dimulghatkan di dalam kalam, min, daripada antaj'ala ma ma'aza au man ma'aza kalimatan wahidatan lil istifhami. Nah, ini menjelaskan tentang za yang mulghat atau za yang tidak menjadi isim mausul. Kapan za itu tidak menjadi isim mausul? Yaitu apabila antaj'ala, engkau menjadikan ma ma'aza, ma plus za menjadi maza, au man plus za ma'aza kalimatan wahidatan lil istifham, satu kata yang digunakan untuk menjadi istifham. Di Mutamimah dulu pernah juga dibahas ini. Maza, kedua-duanya itu dianggap itu satu kata yang digunakan untuk istifham, bertanya. Maza, man plus za, kedua-duanya itu digunakan untuk bertanya. Berarti dijadikan menjadi satu kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, berarti mulghat, berarti za tidak menjadi isim mausul lagi. Berarti ya masuk dalam kategori isim istifham. Nah, contohnya madza indaka, ay ayyu syai'in indaka. Berarti kalau kita jadikan madza itu adalah menjadi satu kalimat yang digunakan untuk istifham, takdirannya ayyu syai'in indaka. Wa kadzalika man dzaka, demikian juga man dzaka. Nah, i'rabnya sekarang gimana? Fa maza mubtadaun. Maka maza, kedua-duanya itu yang menjadi mubtada. Kalau tadi kan, kalau za dijadikan istifham, ma yang jadi mubtada, za jadi khobar. Kalau sekarang maza, ma plus za-nya itu, kedua-duanya itu menjadi mubtada. Indaka khobaru, indaka jadi khobar.
Wa kadzalika manza. Demikian juga lafaz manza mubtadaun. Manza kedua-duanya jadi mubtada. Wa indaka khabaruhu, dan indaka adalah khabarnya. Fa hadza fi hazainil faza, maka lafaz za fi hazainil mawdi'aini, pada dua tempat ini mulghatun, adalah mulghat. Kenapa? Li'annaha juz'u kalimatin. Karena sesungguhnya lafaz za di sini adalah juz'u kalimatin, merupakan bagian daripada kalimat istifham. Li'annal majmu'a istifhamun. Karena gabungan majmu', gabungan antara man dengan za, ma dengan za, kedua-duanya itu adalah istifhamun. Ya. Syair berikutnya, wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin la'iqil mustamila, wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin la'iqin mustamila. Wa kulluha, dan semuanya, semua isim mausul itu yalzamu ba'dahu silatan. Yalzamu, memastikan, ba'dahu, setelahnya, silatan, silah. Wa kulluha, semua isim mausul yalzamu silatan ba'dahu, boleh memastikan, mewajibkan, ba'dahu, setelahnya, silatan, ada silah. Silah yang bagaimana? Mustabilatan, silah yang mustamilah, silah yang mengandung ala dhamirin la'iqin, dhamir yang sesuai. Ala dhamirin la'iqin, mengandung atas dhamir yang laik, yang layak, yang sesuai. Ya, kalau mufrad ya hu, dhamirnya yang tergantung. Mufrad muzakkar, mufrad muannas ha. Kalau dua, huma. Kalau banyak laki, hum. Banyak perempuan, hunna, dan seterusnya. Al-mausulatu kulluha harfiyyah, harfiyatan kanat aw ismiyatan. Al-mausulatu, mausul, kulluha, semuanya, atau semua mausul, harfiyatan kanat aw ismiyatan, baik itu mausul harfi maupun mausul ismi. Udah dibahas kemarin pembagian mausul. Yalzamu ayyaqa ba'daha silatun, wajib ayyaqa ba'daha, untuk berada atau jatuh setelahnya silatun. Wajib, harus ada setelahnya silah. Untuk apa? Tubayyinu ma'naha, untuk menjelaskan maknanya, makna isim mausul itu. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi silatil mausuli al-ismiyi, dan disyaratkan di dalam silah dari mausul ismi, antashtabila, harus mengandung, meliputi, ala dhamirin la'iqin, terhadap dhamir yang laik, yang sesuai, bil mausuli, dengan isim mausul. In kana mufradatan, jika mausulnya itu mufrad, fa mufradatun, maka aidnya harus mufrad. Wa in kana muzakkaran, jikalau mausulnya muzakkar, fa muzakkarun, maka aidnya harus muzakkar. Wa in kana ghairahuma, jikalau selain keduanya, fa ghairuhuma, maka aidnya selain keduanya. Nah, contohnya ja'anil ladzi darabtuhu, mausulnya alladzi, aidnya hu, darabtuhu. Wa kadzalikal musanna wal majmu', demikian juga musanna dan jama'. Nah, contohnya ja'anal ladzi
ja'aniyallazani darabtu huma. Pakai huma, kenapa? Si mausulnya allazani. Walladzina darabtuhum, pakai hum, kenapa? Karena mausulnya alladzina untuk jamak laki. Fakadzalikal muannasu, demikian juga muannas. Taqulu, kau mengatakan ja'atil lati darabtuha. Pakai ha, kenapa? Karena si mausulnya allati untuk satu perempuan. Wallatani darabtuhuma, pakai huma karena musanna. Wallati darabtuhunna, aidnya hunna karena mausulnya jamak muannas. Waqad yakunul mausulu, dan sungguh terjadi juga isim mausulnya itu mausulu. Waqad yakunul mausulu, dan sungguh terjadi juga isim mausul ya. Lafzuhu mufradun muzakkarun, lafaznya adalah mufradun muzakkarun, wa ma'nahu, sementara maknanya musannan au majmu'an atau jama' au ghairuhuma. Wa ma'nahu, dan maknanya majmu'un au ghairuhuma, maknanya adalah jama' atau yang lain dari keduanya. Waqad yakunul mausulu lafzuhu mufradun muzakkarun. Sini mufradun, mufrodan bunyinya ini. Seharusnya mufradun. Itu di kitabnya Pak, ada alif enggak di mufradan? Mufradun, karena ini menjadi khabar dari lafzuhu. Jumlah lafzuhu mubtada, mufradun khabarnya, itu menjadi khabar dari yakun. Kalau di sana apa punya? Oh, kalau itu ya. Waqad yakunu lafzul mausuli mufradan muzakkaran. Nah, kalau itu pas. Waqad yakunu, dan kadang-kadang terjadi lafzul mausuli, lafaz mausulnya mufradan muzakkaran, mufrad muzakkar, wa ma'nahu, dan maknanya adalah musannan. Wa yakunu ma'nahu musannan au majmu'an, dan maknanya itu musannan au majmu'an. Musannan udah jama' au ghairuhuma, atau yang lain dari keduanya. Oh ya, berarti ini kurang pas ini di kitab ini. Fadzalika, yang demikian itu nahwu man, sebab man wa ma. Iza qasatta, apabila engkau maksudkan bihima dengan keduanya, itu dengan man dan ma, ghairal mufradi, selain mufrad al muzakkari. Apabila engkau maksudkan dengan keduanya selain mufrad muzakkar. Iza qasadta bihima, apabila engkau maksudkan dengan keduanya ghairal mufradi, selain mufrad al muzakkari, fayajuzu hina idzin, maka boleh pada saat ini mura'atul lafzi, memelihara lafaznya, memperhatikan lafaznya, wa mura'atul ma'na, dan boleh juga memperhatikan maknanya. Oh, berarti di sini ada dua kemungkinan nanti. Boleh kita memperhatikan maknanya, boleh memperhatikan lafaznya. Lafaz man dan ma itu dianggap lafaz mufrad, tapi maknanya bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak.
Nah, nanti dalam kalimat terserah mau kita perhatikan lafaz boleh, memperhatikan makna juga boleh. Ya. Misalnya, fatakulu maka engkau mengatakan a'jabani mangqoma. A'jabani mangqoma. Orang yang telah berdiri itu a'jabani, membuat aku menjadi kagum. Wa mangqomat, perempuan yang berdiri itu membuat aku menjadi kagum. Ya. Di sini dikatakan boleh memperhatikan, mera'i, memperhatikan lafaznya, boleh memperhatikan maknanya. Nah, ingat tadi kata-kata man dan ma ini dari segi lafaz namanya lafaz muzakkar. Lafaz mufrad muzakkar. Nanti dari segi makna tergantung. Dan nanti dalam kalimat itu boleh kita memperhatikan lafaznya, boleh memperhatikan maknanya. Misalnya contoh di sini a'jabani. Man qomat. Berarti ini jelas yang berdiri itu adalah perempuan. Qomat, karena di sini ada ta. Berarti kalau kita mengatakan a'jabani mangqomat, ini namanya mera'i, memperhatikan makna. Karena man yang di sini itu maknanya adalah orang perempuan. Tapi boleh kita juga mengatakan a'jabani mangqomat. Man qoma tanpa menaruh ta. Kenapa di sini? Karena man ini domir koma di sini ada fa'il domir yang kembali kepada man. Tadi dari segi lafaz man ini adalah muzakkar, tapi dari segi makna di sini adalah muannas. Kalau kita memperhatikan artinya, mempertimbangkan, memperhitungkan, memperhatikan lafaz berarti mangkoma bunyinya tanpa ada ta. Karena lafaz mad ini adalah muzakkar. Tapi kalau kita memperhatikan makna, karena ini adalah untuk muannas, untuk perempuan, maka di sini bunyinya qomat, ditaruh ta. Ini untuk satu laki, satu perempuan. Kalau misalnya dua, man qoma, man qoma. A'jabani mangqoma. Ya. Berarti di sini maknanya yang dilihat. Di sini dua. Kalau kita melihat lafaznya, karena ini muzakkar dan mufrad, berarti hilang ininya. Hilang alifnya, berarti tetap bunyinya mangqoma. Nah, ini namanya boleh mera'i atau memperhatikan lafaznya, boleh memperhatikan maknanya. Ya. A'jabani mangqoma wa mangqomat. Wa mangqoma berarti ini dua. Wa mangqomata, dua perempuan. Wa mangqomu banyak laki, wa mangqumna banyak perempuan.
ala hasbi ma yu'na bihima. Ala hasbi artinya sesuai dengan ma, apa yang yu'na dimaksudkan, bihima dengan keduanya.